untuk suasana COVID-19 kali ini, sebetulnya seorang peternak lembu pasti ya, kalau kita boleh jujur, semua pasti terkena imbasnya. Tidak ada yang tidak terkena. Tapi sebetulnya seberapa besar sih seorang peternak lembu itu kena imbasnya? Kalau imbasnya itu sih ya lumayan juga kalau kita kepingin menjualnya. Halo kawan-kawan, di video kali ini saya akan membahas tentang usaha ternak lembu. Mungkin bagi kamu yang ingin berusaha ternak lembu atau juga ingin berinvestasi ternak lembu, mungkin video ini sangat berguna dan bermanfaat buat kamu. Nanti kita langsung akan bertanya kepada ahlinya, sebetulnya enak atau tidak sih berusaha ternak lembu atau investasi ternak lembu tersebut. Dan semoga video ini bermanfaat ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia dan sukses bagi seluruh kawan-kawan yang sedang menonton channel ini. Hari ini kita akan sedikit mereview usaha yang paling bagus di suasana COVID kali ini. Begitu banyak usaha-usaha yang sekarang terdampak. Mungkin ini adalah salah satu usaha alternatif yang sekarang lagi enak dan mudah untuk kita laksanakan. Dan hari ini kita sudah ada bersama dengan ahlinya. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Jadi ini adalah teman kita, saudara kita, adik kita yang hampir 3 tahun telah berkecimpung dalam dunia usaha, yaitu ternak lembu. Mungkin saja bagi kamu kawan-kawan ingin menjadi seorang peternak lembu atau nanti berinvestasi dalam dunia lembu, mungkin hari ini kita akan tahu sebetulnya bagaimana sih usaha ternak lembu ini ke depan dan bagaimana pangsa pasarnya ke depan. Jadi hari ini kita mulai. Kalau kita boleh tahu Bang, menjadi seorang ternak lembu ini sebetulnya dalam pikiran Bang Ari ini apa dasarnya Bang Ari mengambil langkah untuk menjadi pengusaha ternak lembu? Yang pertama kan ternak lembu itu hasilnya menjanjikan. Menjanjikan? Setidaknya kalau untuk tabungan lumayan lah. Lumayan ya. Berarti sekarang ini Bang Ari kalau boleh tahu berapa jumlah lembu yang sekarang kita ternakkan? Awalnya tahun 2018 mulai. Awal tahun 2018. Awalnya modal 3 induk, 3 induk, anaknya 3 juga. Yang diri itu ada 2 induk, 2. Jantannya 1. Berarti itu modal awalnya pertama. Itu Modal awal. butuh berapa uang sih seperti itu? Kalau misalnya kalau induk anak kita buat 15 juta Ya. Berarti kalau 3 induk berarti 45 juta. 45. Jantannya dulu saya beli itu 11 juta, 11 juta berarti hampir 56 juta. Dirinya itu tanggung 2 ekor, bilang aja lah satunya 7,5, berarti 15 lah kan ya. Berarti 15 juta, berarti kurang lebih hampir 67 juta. Termasuk besar juga Bang Ari ya. Bagaimana menurut Bang Ari, apakah harus seperti itu dulu modal awal kita? Ya kan mungkin saja bagi kawan-kawan kita yang ya mungkin mempunyai modal kecil seperti itu, menurut Bang Ari bisa juga nggak sih? Bisa juga. Jadi kalau teman-teman yang ingin mulai usaha ternak lembunya, nggak perlu banyak-banyak dulu. Misalnya induk anak jantan, nah kita jalani dulu berapa bulan. Kalau udah ada hasilnya, dianya udah tahu cara merawatnya, nah boleh tambah sedikit. Intinya nggak perlu juga harus seperti Bang Ari itu. Gimana sih suka dukanya memelihara lembu ini? Apa sih sebetulnya kiat-kiat Bang Ari supaya lembu itu nggak perlu harus dijaga, atau misalnya makannya harus enak kita ngasihnya, itu bagaimana? Temen yang ingin memulai itu, yang pertama yang dipikirkan itu lokasinya. Jangan sampai kita beternak tapi nggak punya lokasi, itu kan payah juga kan. Kita punya hobi tapi nggak punya lokasi, jadi nanti kan susah kita, bukan lembunya yang susah, kitanya yang susah. Habis itu
yang model seperti itu pasti kita kan kalau nggak punya lokasi kita mengaritkan lagi, capek kan kita kan. Kalau macam saya ini kan ada lokasi, jadi ini lokasi kebun ini saya pagar. Jadi hari-hari pagi lepaskan, nanti kalau udah jam-jam 3 mulai kita angon, nanti sampai jam 5 atau suka hati lah, suka hati saya biasanya sampai setengah 6, karena sapi itu makannya itu mulai jam-jam 4 sampai jam-jam 6 biasanya. Jadi disitulah kita mulai mengangonnya. Jadi sapi itu kenyang, kalau kenyang dia sehat, kalau sehat cepat beranak. Bagaimana Bang Ari untuk tahu, karena pernah dengar-dengar nih bahwasanya lembu itu juga seperti kita perlakukan seperti manusia juga. Karena dia mungkin mamalia, dia kan melahirkan kan seperti manusia. Itu Bang Ari tuh apa sih yang harus kita siapkan? Misalnya nih ada lembu kita yang melahirkan, atau misalnya dia ada sakit, itu kabarnya itu kayak ada diberikan seperti jamu atau cemana, Bang Ari bisa menceritakan ke kita? Kalau biasanya macam saya ini, kalau lembu setelah melahirkan kita kasih jamu. Jamunya ada dijual. Kalaupun malas belinya, nggak ada dijual, kita bisa buat sendiri. Itu kan tadi ceritanya kita di posisi Jamunya. peternak ya. Bagaimana kalau Ya. seandainya kita ingin berinvestasi ya, mungkin banyak kawan-kawan kita di sana yang mungkin dia orang kota, namun dia kan nggak mungkin dia berusaha lembu, tapi dia kan mungkin dia ada punya usaha di kota, atau misalnya dia punya pekerjaan yang bagus, dia ingin investasi lembu. Bagaimana sih dia melihat orang-orang, atau misalnya mungkin dia punya saudara yang bisa dipercayakan untuk dia berinvestasi? Yang pertama kita tengok orangnya, dia jujur atau tidak. Kadang orang ada dia pingin sapi, pingin lembu kan, tapi nggak punya modal. Jadi ada misalnya kalau di daerah-daerah sini main parokan, dia cuma ambisi aja punya lembu, yang dipikirkan hasilnya, tapi dia nggak pandai merawatnya. Ada orang-orang seperti itu. Jadi kan melihara lembu ini kan ada yang serasi atau ada yang nggak serasi. Biasanya orang yang nggak serasi itu dianya memang nggak hobi dengan binatang, jadi mau dipelihara apapun tetap pasti ada masalahnya. Nanti itu nanti datang 2 hari 3 hari lembu itu pasti ada masalah. Oke Bang Adi, tadi itu kan kita cerita tentang bagaimana misalnya kawan-kawan kita yang punya dana besar ingin berinvestasi, dan mungkin dia udah dapat nih orang yang mau memeliharakan lembu dia. Bagaimana sistem bagi hasilnya yang mungkin biasa Bang Ari alami, atau mungkin kawan-kawan di daerah kita? Jadi kalau di daerah sini sistem bagi hasil itu misalnya ada orang investasi, misalnya harga lembunya itu 10 juta, jadi dikasihkan orangnya itu 10 juta. Jadi nanti kan dipelihara berapa tahun, dia misalnya kalau induan beranak kan, setelah itu kalau ingin diambil hasilnya itu kita hitung semuanya. Lembu tadi yang beranak, anaknya itu sama lembunya itu induannya dihitung, misalnya jadi 15 juta. 15 juta berarti kan modalnya tadi kita keluarkan dulu 10 juta. Jadi yang 5 berarti lebihnya kan 5 juta keuntungannya. Itulah kita bagi 2. Begitulah. Itu kalau sistem bagi hasil. Itu kapan sih orang peternak lembu itu dapat untung-untung besar gitu loh? Jadi keuntungan besar ternak lembu itu ada 2 musim. Lebaran, saat lebaran Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau Idul Adha itu biasanya untuk kurban. Jadi kita siapkanlah jantan-jantan itu yang udah cukup umur. Nah, disitulah kalau misalnya Idul Fitri betina pun bisa, karena biasanya untuk dipotong untuk kurban ya Pak ya? untuk biasa, untuk makan biasa. Tapi kalau hari raya haji itu biasanya untuk kurban. Oke. Harganya pun di saat-saat itu akan naik. Untuk suasana COVID-19 kali ini, sebetulnya seorang peternak lembu pasti ya, kalau kita boleh jujur, semua pasti terkena imbasnya. Tidak ada yang tidak terkena. Tapi sebetulnya seberapa besar sih seorang peternak lembu itu kena imbasnya? Kalau imbasnya itu sih
ya lumayan juga kalau kita kepingin menjualnya, karena pasti turun 20% dari harganya itu udah positif. Karena kan ibaratnya kalau tidak ada permintaan pasti apa-apa itu pasti murah. Saat-saat covid gini kan permintaan menurun, jadi harga lembu itu pun nggak ada. Jadi pun karena harga, tapi walaupun harga lembunya tidak ada, nanti saat normal nanti kan apa, Jadi normal lagi. apakah masih ada keuntungan kalau seandainya kita jual dalam posisi Covid sekarang ini? Keuntungannya kemungkinan ya ada, cuman sedikit. Sedikit lah ya, tidak signifikan ya, tidak sesuai. Mari, dari sekian banyak kita cerita tentang agen lembu, ternak lembu ini, Bang Ari, apa sih sebetulnya kesimpulan yang bisa kita ambil, atau misalnya Bang Ari bisa memberikan sedikit pencerahan bagi kawan-kawan kita yang akan nanti mau menjadi seorang peternak lembu? Jadi buat teman-teman yang ingin memulai beternak lembu, itu kalau dianya punya modal atau yang tidak punya modal, yang dipikirkan itu yang pertama itu kita niatnya dulu. Karena kalau tidak punya niat, cuma kepingin ternak lembu itu hasilnya besar, cuman melihat itunya, nanti malah nggak ada hasilnya. Jadi niatnya dulu bagus, kita niatkan. Yang kedua itu lokasinya kalau bisa. Jadi buat teman-teman yang punya lokasi ingin memulai, nggak perlu harus banyak dulu. Jadi buat teman-teman yang tidak punya lokasi dan tidak bisa ngurusi, alternatifnya bisa cari orang yang bisa bagi hasil. Kalau yang ketiga itu kalau yang bagi hasil itu carilah orang yang dianya jujur, dianya memang sama binatang itu sayang. Jadi kalau tidak nanti lembunya pasti sia-sia itu. Kebanyakan kurus, kebanyakan. Demikianlah wawancara kita pada hari ini, dan yang pasti video ini akan menjadi referensi buat kamu kawan-kawan yang ingin berusaha ternak. Tentunya apabila ada sesuatu hal yang ingin kalian komentari, bisa kalian komentari di kolom channel ini. Namun yang pasti niat kami adalah untuk memberikan pencerahan buat kawan-kawan yang ingin berusaha ternak lembu. Saya Najarudin Rusyagian dan juga kawan kita Cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.